Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tasya, NPM 2015-31082, kelas reguler 1, klaster 2D, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science, mahasiswi Baik, pertemuan 1 kita membahas kewirausahaan. Satu, pengertian kewirausahaan. Wirausaha. Baik, pertemuan 1 kita membahas kewirausahaan. 1. Pengertian kewirausahaan. Wirausahawan mengandung arti harfiah. Wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya, atau dengan kata lain, wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam melangkah meraih kesuksesan. Berdasarkan makna-makna tersebut, kata wira swasta adalah wirausaha berarti pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan di bidang usaha. 2. Hakikat wirausahawan. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ahmad Sanusi 1994. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Dekar 1999. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Zimmerer 1996. Lanjut kita ke 3. Konsep-konsep kewirausahaan. 1. Agility atau kemampuan untuk bergerak cepat. 2. Endurance, yaitu daya tahan. 3. Kecepatan. 4. Fleksibilitas. 5. Strength atau kekuatan. Lanjut kita ke 4. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan terdiri dari 7, yaitu 1. Keterampilan teknis. 2. Pembuatan dan pengambil keputusan. 3. Kemampuan pengorganisasian. 4. Manajemen pemasaran dan keuangan. 5. Berani mengambil resiko. 6. Kreatif dan inovatif. 7. Berorientasi ke masa depan. Next, kita masuk ke pertemuan 3, yaitu merintis usaha baru dan menganalisis modal pengembangannya. 1. Merintis usaha baru. Sebagai seorang pemilik dan mengolah usaha atau mengelola usaha kecil, wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting. 2. Membeli perusahaan orang lain atau bid. 3. Kerjasama, manajemen atau franchising. Proses dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. 1. Diawali dengan adanya ide. 2. Mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. 3. Sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank berupa kredit atau yang bersedia sebagai penyandang dana. 4. Objek bisnis memiliki pasar, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Next, kita masuk ke bidang usaha kecil dan model pengembangannya. 1. Makna usaha kecil. Sedangkan menurut Komisi Pengembangan Ekonomi, usaha kecil memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Manajemen berdiri sendiri. Manajer adalah pemilik. 2. Model kesediaan oleh pemilik. 3. Daerah operasi bersifat lokal. 4. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. 2. Pengelolaan usaha kecil dan strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengolahannya. Usaha merupakan hal yang penting yang berfungsi sebagai 1. Pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. 2. Alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Lanjut kita masuk ke pertemuan 4, yaitu judulnya organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. 1. Pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut
artery, organisasi organisasi organi organizational organisasi 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 organisasional organisational management adalah aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian yang dimulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang macam-macam. 2. Fungsi manajemen organisasi. Mengutip dari buku Manajemen Organisasi atau Teori dan Kasus 2019 karya Andrestri Astuti, dan 7 fungsi manajemen organisasi yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Organisasi atau organizing, 3. Pengawasan atau staffing, 4. Pengarahan atau directing, 5. Motivasi atau motivating, 6. Pelaksanaan atau actuating, 7. Pengawasan atau controlling. Next, kita masuk ke 3, organisasi profit. Perusahaan laba atau dikenal juga sebagai organisasi profit atau organisasi adalah suatu organisasi bekerjasama dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha atau single entity yang untuk pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba. Perusahaan laba yang dikenali melalui ciri-ciri berikut. 1. Berorientasi pada laba atau keuntungan materi. 2. Berbentuk perusahaan atau koperasi, perusahaan perseorangan, atau perusahaan kementerian. 3. Pemegang perusahaan adalah seorang pembisnis, pemegang tunggal, atau kemitraan. 4. Modal benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau berdiri perusahaan atau firma tersebut. 5. Pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Laporan dan kenyataan perusahaan, yakni mengenai pasukan atau pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya telah direncanakan secara teratur dan sistematis. 7. Pendapatan atau keuntungan diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Contoh organisasi profit adalah perusahaan manufaktur, misalnya PT Indofood, Sukses, Makmur, Tbk yang dikenal sebagai perusahaan manufaktur termuka di Indonesia. Next, kita masuk ke pertemuan 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. 1. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Suwadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem dan saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Proses pengendalian manajemen meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan strategis. 2. Penyusunan anggaran. 3. Pelaksanaan. 4. Evaluasi. 2. Batas-batasan sistem pengendalian manajemen. 1. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya 1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. 2. Mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. 3. Mengkomunikasikan informasi. 4. Mengevaluasi informasi. 5. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu. 6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. 2. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses pemutusan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuan tidak memiliki jangka waktu. Tujuan akan tetap ada hingga tujuan tersebut diubah, dan hal itu jarang terjadi. Bagi beberapa perusahaan mencapai tingkat
ROI atau Return on Investment yang memuaskan merupakan tujuan penting, tetapi bagi perusahaan lainnya memperluas pangsa pasar merupakan hal yang sama pentingnya. 3. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaan paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas yang bersifat scientific. Secara definisi, pengendalian manajemen meliputi perilaku para manajer, dan hal ini tidak dapat dinyatakan melalui persamaan-persamaan. Pertemuan 6. Perilaku dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis organisasi serta fungsi pengendalian. 1. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi dalam bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam ini untuk memperbaiki keefektifan organisasi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. 2. Faktor internal. Budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama nilai-nilai hidup yang diarut norma perilaku serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. B. Gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Setelah institusi dapat dikatakan sebagai perpanjangan bayangan seorang. 3. Jenis-jenis organisasi dan fungsi pengendalian. 1. Organisasi formal atau legal. 1. Organisasi formal atau legal merupakan organisasi yang terdaftar, diakui, serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional atau institusi pendidikan. 2. Organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan, misalnya organisasi internasional PBB. 3. Hybrid atau organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. 4. Organisasi formal atau voluntary association merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. 5. Organisasi rahasia atau ilegal merupakan organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan. Next, kita masuk ke pertemuan 7, pertemuan terakhir, yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. 1. Pusat pertanggungjawab. Pusat pertanggungjawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat bertanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. 2. Hubungan antara input atau output. Hubungan antara input berupa faktor produksi dengan output, berapa barang dan jasa, ialah berbanding lurus atau positif. Hal ini dikarenakan ketika seorang produsen dalam menghasilkan sebuah barang atau jasa tergantung pada faktor labor, resource, capital, and technology yang digunakan. Next, kita masuk ke 3. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan suatu output atau yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya,
dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada duanya jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Lanjut ke A, pusat pemasaran. Satu, aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Dua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemasaran untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik untuk menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Secara ringkas, terdapat 3 jenis aktivitas di dalam organisasi pemasaran, dan sebagai konsekuensinya terdapat 3 jenis ukuran aktivitas. Pertama, aktivitas logistik. 2, banyak berdiri, biayanya merupakan beban teknik. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.